Kerja minggu dia. Oh ya. Jadi untuk kita semua umat Borsak Sirumongkur, Boru Bere Iba Bere, Yogyakarta dan sekitarnya, terima kasih atas kehadiran kita semua. Walaupun mungkin ada yang berhalangan nauli ataupun karena kurang sehat, kita tetap mendoakan mereka. Untuk itu acara Bonaton kita akan kita mulai dengan kebaktian, dan kemudian nanti sesudah kebaktian kita akan makan siang bersama. Sesudah itu nanti baru acara mandokata dari masing-masing orang, baru nanti acara bebas. Nah untuk itu Aka Pahopu anak kita, kalau misalnya nanti ada yang ngatur ya, supaya nanti kita tertib di dalam kebaktian kita. Untuk itu kami persilakan kepada pembawa acara liturgis untuk memulai acara Bonaton kita. Kami persilahkan. Mari kita mempersiapkan ibadah kita pada pagi hari ini. Penjelasan tata ibadah. L itu liturgos, A ama, Ina, S semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Horas. Selamat siang, Ama, Ina, kakak adik anggota pengumuman Borsak Sirumongkur Pembantuan. Susah. Untuk diberkati kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa kita telah melewati perjalanan di sepanjang tahun 2025, dan kita sungguh bersyukur pada saat ini atas rahmat Tuhan yang dilimpahkan bagi kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita berkumpul kembali untuk memuliakan nama Tuhan atas perkenanannya yang ajaib, sehingga kita boleh kembali memasuki tahun anugerah yang baru di tahun 2026 ini. Untuk itulah mari kita menghadap Tuhan dalam ibadah ini, dan nanti akan dipimpin oleh Pendeta RH Siumbing. Kita akan memasuki saat teduh sejenak. Jemaat, mari kita berdiri dan bersukacita memuji Tuhan dari lagu Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 3.
saat yang diberkati oleh Tuhan, pada saat yang indah ini kita berkumpul di hadirat Tuhan yang Maha Mulia, Maha Kasih, untuk mengawali pertemuan Borsak di tahun baru dengan hati bersyukur. Hari ini mari kita mengangkat jiwa kita kepada Tuhan, Sang Sumber segala kehidupan, Sang Maha Kasih. Marilah kita bersama-sama merayakan awal tahun 2026 dalam ibadah, doa, dan pujian kepada Sang Pencipta, supaya langkah kita selalu dipimpin olehnya. Kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 331. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur padamu ya Bapa, kalau pada pagi hari ini Kau telah mengumpulkan kami Punguan Borsak Sirumonggur Lumban Toluan di tempat ini, di Hotel 101. Bapa, kami akan memuliakan namamu ya Bapa di awal tahun ini ya Bapa, karena Engkau sungguh baik ya Bapa. Engkau telah menyertai kami di dalam kami melewati tahun 2025 yang lalu ya Bapa. Biarlah Tuhan segalanya sudah berlalu ya Bapa, dan kami menapaki tahun 2026 ya Bapa. Biarlah Tuhan tangan kasih-Mu sendiri yang akan selalu memimpin kami ya Bapa. Berkatilah kami ya Bapa di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa, sehingga kami boleh menerima berkat-Mu ya Bapa. Yang pada saat ini pelayan firman ialah Bapak Pendeta R.H. Sihombing. Berilah hikmat dan kebijaksanaan kepadanya ya Bapa di dalam menaburkan firman ini, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui Bapak Pendeta R.H. Sihombing. Bapak, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Dengarlah berita anugerah pada pagi hari ini. Punguan Borsak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berita anugerah terambil dari 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15.
Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan dinyatakan dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Demikianlah berita anugerah yang sudah kami bacakan, dan akan kita respon dengan lagu dari Ende, buku Ende 213, Dungsonan Rohaku. Yesus,
Kita berdoa untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan, hari yang berbahagia saat ini dalam pengumuman Borsak Sirumonggur Lumban Toruan, kami ada dalam sukacita yang luar biasa, sukacita rohani. Saat ini kami akan menerima, mendengarkan dan memahami firman Tuhan tentang bagaimana Allah hadir di tengah-tengah kami, dan nanti Tuhan juga akan memberikan sukacita jasmani bagi kami, di mana kami bisa bersatu bersama-sama merasakan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih, kami mau sambut firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Horas. Sungguh luar biasa ya, saya memperkenalkan diri, walaupun mungkin sudah ada yang kenal saya lebih dulu. Abang sama kakak ini sungguh luar biasa. Saya bisa dipertemukan di tengah-tengah kita semuanya. Saya memang Pendeta Rudi Hartono Sihombing, disingkat dengan RH Sihombing, disingkat lagi dengan RHS. Saya asal dari Gereja Kristen Tabernakel di Yogyakarta. Dan saya juga terlibat dalam pelayanan IRMC yang berpusat di Kulon Progo. Kita ada pelayanan ya, baik yang bersifat sosial media, dan juga ada yang istilahnya onsite, offline juga. Tapi secara pribadi saya tidak mengembalakan. Saya bukan mengembalakan jemaat sebagai gembala sidang, tapi melayani Tuhan, melayani bersama para hamba-hamba Tuhan. Sekilas dari saya, istri saya Boru Aritona yang duduk paling kanan. Nah, yang Aritonang si mare-mare. Kita dikaruniai satu putra, Sihombing Junior, sekarang semester 2 di Universitas Institut ISI Indonesia di Jalan Paris ya, jurusan penciptaan. Sementara yang di sebelahnya itu ponakan saya, LS si mare-mare, kuliah di UKDW juga semester 2. Puji Tuhan, cukup sedemikian perkenalannya, karena kalau kita perkenalan terus nggak habis-habis. Kita lanjutkan lagi nanti perkenalannya. Intinya saya bersukacita, kita sekeluarga bersukacita. Ada kerinduan untuk bisa terus bersama-sama kita, keluarga Borsak Sirumonggur, kakak Mama Janet kalau kita bilang. Ini sering memang ngajak kita, waktu itu tikinya yang masih belum bisa ketemu. Karena setiap minggu kita ada pelayanan, istilahnya di tengah bersama-sama hamba-hamba Tuhan. Jadi selalu agak susah ngaturnya. Nah, kiranya di tahun 2026 ini nanti Tuhan punya waktu, Tuhan punya rencana, kita bisa bersama-sama di dalam pengumuman Borsak Sirumonggur ini yang kiranya Tuhan selalu mencintai. Amin. Dan saat ini tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya merupakan juga tema nasional PGI di tahun 2025. Tema Natal PGI se-Indonesia dikatakan Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, dan subtema dengan kehadiran Allah tetap terjaga keutuhan keluarga dan pengumuman Borsak Sirumonggur. Amin. Amin. Terambil dari Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan 24. Nah, sini saya ingin berbagi dan ingin menyampaikan kepada kita semua. Ya, karena Bapak Ibu semuanya yang dikasih oleh Tuhan, kita nomor dengan Tugu, Boru, Bere, Ibe Bere,
Mulai dari anak-anak kecil sampai yang paling tua, orang muda, semuanya dikasih oleh Tuhan. Dikatakan Allah hadir bagi kita. Di sini konteksnya bukan hanya secara individu saja. Kalau Allah hadir memang dikatakan siapa yang percaya kepada Tuhan pasti diselamatkan. Amin. Secara individu memang Allah datang menyelamatkan menyelamatkan kita. Tetapi kita juga melihat secara universal Allah juga bekerja. Kehadiran Allah itu akan selalu bekerja di tengah-tengah keluarga kita, saudara kita, lingkungan kita, bahkan lebih lagi kepada bangsa Indonesia. Amin. Ini menjadi doa banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan berdoa supaya Indonesia ini menjadi sesuatu yang Tuhan pakai. Kalau kita membaca firman Tuhan, ya, karena kebetulan kami ngeliling di Pulau Jawa sebelum ada anak saya sampai sekarang. Jadi kalau Alkitab bahasa Jawa itu saya ngerti, kita ngerti. Di situ ada ayat yang mengatakan Usung nimbali manuk garuda saka ing wetan. Itu bahasa Jawanya. Ingsun nimbali manuk garuda saka ing wetan. Artinya ya kurang lebihnya begini. Tuhan memakai orang yang berasal dari negara yang berlambang burung Garuda. Dengan demikian begitu luarnya bangsa, hanya Indonesia yang memiliki dasar negara burung Garuda. Dan ini banyak diakui, bahkan hamba-hamba Tuhan dari luar negeri pun datang ke Indonesia untuk melihat visi ini. Ini satu kesimpulan, kalau Tuhan Allah itu hadir, sungguh akan ada terjadi yang luar biasa. Bukan hanya secara individu saja kepada kita pribadi masing-masing, tetapi lebih lagi secara universal, mulai dari skup keluarga, saudara, lingkungan, bahkan negara yang kita cintai, bangsa kita Indonesia. Untuk itu, Bona tahun kali ini, dan Tuhan izinkan mendapat tema ini ada maksud Tuhan. Amin. Percaya? Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Ya, kalau namanya kemuliaan buat Tuhan tuh jangan setengah-setengah. Yang keras, all out dulu buat Tuhan. Ya. Nah, kalau setengah-setengah nanti Tuhan kita tuh luar biasa. Allah kita, Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang maha dahsyat. Masa keploknya setengah-setengah, yang sini doang, yang sana. Kalau kita tanya masing-masing mesti semuanya bilang Tuhanku luar biasa. Tapi keploknya separuh-separuh ini kurang mantap ini. Jadi bagi kita Allah hadir itu akan berdampak sangat luar biasa. Saudara, Bapak Ibu, kita semuanya Punguan Borsak Sirumonggur. Saya katakan tadi ada maksud Allah yang luar biasa. Karena kehadiran Allah menyelamatkan keluarga, menyelamatkan bangsa kita, itu merupakan satu mega proyeknya Allah. Amin. Ini merupakan satu mega proyeknya Allah, ya. Mega proyeknya Allah, satu rencana Tuhan yang besar yang Tuhan sudah siapkan itu semenjak kitab Kejadian, dan nanti di akhir zaman dalam kitab Wahyu rencana itu pasti tergenapi. Amin. Itu mega proyeknya Tuhan, dan itu tidak akan pernah bisa gagal, tidak akan pernah bisa berhenti oleh manusia. Nah, ini makanya saya ketika dikabari sama panitia ada tema-tema apa, apakah tema, oh tidak, temanya seperti ini. Saya bersyukur, oh ini Tuhan punya rencana nih buat Punguan Borsak Sirumonggur. Ada rencana besar, karena ini merupakan mega proyek Tuhan. Tema ini di mana Allah menyelamatkan keluarga. Tema ini merupakan mega proyek Tuhan. Kita lihat coba di dalam Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 22, bisa ditayangkan di slide ayat firman Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 19. Ya. Kolose pasal 1 ayat 19. Ya. Sini saya mau sampaikan, mega proyek Allah itu punya satu tujuan yang pasti. Kalau nggak punya tujuan itu bukan mega proyek Allah. Kalau Tuhan datang hanya begitu saja, tidak punya tujuan, itu bukan mega proyek Allah.
Tapi dari Kolose pasal 1 ini saya mau sampaikan ayat 19, di situ dikatakan karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ya. Terus ayat 20, dan oleh Dialah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Allah datang menyelamatkan. Di sini kita lihat, tentunya kita semua sudah mengerti. Kita orang yang percaya kepada Yesus semenjak kecil, ada yang mungkin dari sekolah minggu sampai sekarang, ada mungkin yang setelah dewasa. Tapi paling tidak kita ngertilah bagaimana Yesus itu menyelamatkan kita. Kalau keselamatan itu hanya seperti situ saja, oh Yesus datang terus nanti mati, bangkit, kita diselamatkan, ini hanya sekedar bernostalgia terhadap Natal. Tapi tidak hanya sampai di situ. Dari Kolose pasal 1 ini bahwasanya mega proyek Allah, rencana keselamatan itu punya satu tujuan yang pasti. Dikatakan dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi tujuan Allah, tujuan Yesus, mega proyek Allah itu punya tujuan memperdamaikan. Apa yang diperdamaikan? Yang diperdamaikan itu menyangkut segala sesuatu. Jadi salib itu bukan hanya simbol biasa, tapi itu mampu memperdamaikan segala sesuatu dalam hidup kita. Salib yang cross itu merupakan bagaimana Allah bekerja secara vertikal. Dia memperdamaikan kita dengan Allah, baik kita sebagai individu manusia tadi, baik kita masing-masing, keluarga, sanak saudara. Dikatakan dalam ayat 21 di dalam Kolose tadi, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhi dalam hatinya dan pikirannya, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ini kita dulu. Kita diperdamaikan dengan Allah, itu salib. Secara horizontal kita sesama kita manusia. Kalau kita lihat sesama suami dengan istri, Allah datang di tengah-tengah kehidupan kita supaya kita memperoleh satu kepastian keselamatan dari Tuhan. Suami dengan istri itu diperdamaikan oleh Tuhan. Jangan sampai ada gap di antara suami istri, tidurnya sama, satu tempat tidur, tapi pikirannya suami beda, pikirannya istri beda, saling bermusuhan. Nah ini bahaya. Tuhan tidak mau ini terjadi antara suami dan istri. Kalau dulu masih baru-baru nikah, hangat sekali, di tengah-tengah keluarga itu selalu harmonis. Tapi semakin terus berjalan, seringkali kita tidak sadari antara sesama kita, mulai dari sekup terkecil, suami dengan istri pun sudah tidak bisa bersatu. Jangan sampai ada itu di tengah-tengah punguan kita ini. Borsak Siromonggur, amin. Sama-sama berangkat punguan, di punguan kelihatan akrab, sangat harmonis, cuit-cuit katanya. Lalu kasih sarengeo, kalau foto kurang satu, kasih dua, kurang dua, kalau bisa kaki juga mau dibuat sarengeo jadi 4, tidak kan, dahsyat. Tapi sampai rumah minta kopi aja suaminya, istrinya bilang capek kali aku pak, iya kan? Buatlah sendiri sana. Nah, udah dijawab kan? Tapi sekiranya ini maksud saya, sepulang dari acara Bona tahun ini ada satu perubahan yang luar biasa. Semakin tua bukan semakin gila, tapi semakin sayang. Amin. Ini suami istri. Nah, lebih lagi kalau kita bicara tentang sesama antara anak dengan orang tua, ini juga rawan. Saya juga punya anak, ada ponakan juga. Ya,
Istri saya bilang, wah ini kalau kita nggak di dalam Tuhan mungkin bisa makan hati, makan jantung kan. Oh jangan sampai dimakan, tuh kanibal, itu nggak boleh. Karena anak-anak generasi sekarang ini ada naposonya, ada berapa, coba boleh angkat tangan? Saya mau lihat naposo ada berapa di sini. Angkat tangan coba, ini mulai dari sana itu naposo berdua tuh, angkat tangan 1, 2, 3, 4, 5. Wah itu kalau itu bukan naposo itu. 5. Ini bukan terus ditujukan ke naposo. Walaupun kita yang sudah berumur tapi jiwa muda, ya ini juga boleh ini. Generasi Z zaman sekarang ini dahsyat Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka kalau berpikiran bisa cepet, langsung tes main, cepet semuanya. Tapi ketika mereka menghadapi benturan, ketika mereka diingatkan, ini bahaya. Kalau mereka nggak bisa terima, mereka diam, tapi mereka bisa hilang. Sadar nggak Bapak Ibu? Hilang dari dunia nyata, muncul di dunia maya. Ini generasi Gen Z zaman sekarang bisa terjadi seperti itu. Ditegur sama bapaknya, ditegur sama orang tua, diam dia, cemerut diam, sampai kamar dia hilang, nggak kelihatan kemana-mana. Di kamar dekem, tapi nanti sosial medianya muncul, jelas. Bapak gue galak, emak gue cerewet. Nah ini, makanya orang tua wajib ikuti sosial media anak-anakmu, supaya kita tahu dia kalau buat caption di status apa, caption di IG apa, caption di Facebook apa. Tapi saya percaya naposo yang ada di Punguan Borsak Siromonggur ini orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan katakan, hormati ibu bapamu supaya panjang umurmu di bumi. Berkat di tangan kanan, kesehatan di tangan kiri. Jadilah orang yang berbakti kepada orang Tuhan. Puji nama Tuhan. Lebih terus kalau kita melihat antara sesama ini sangat berjemuk, bahkan anak terhadap orang tua, bahkan mertua terhadap menantu, ini juga rawan sekali. Kalau kita tidak diperdamaikan di dalam Tuhan, tidak ada damai sejahtera, maka rasanya setiap hari kita bukan merasakan berkat Tuhan, tapi seperti pundi-pundi yang berlubang. Berkat masuk tapi langsung habis, berkat masuk langsung hilang,